yang peduli dengan amal ibadah yang susah payah kita lakukan, maka tentunya orang yang sangat memperhatikan amal ibadah adalah orang yang sangat memperhatikan bagaimana amal ibadah itu tidak hilang, bagaimana amal ibadah itu tidak menguap. Karena menguapnya amal ibadah itu, terhapusnya karena akhlak yang buruk, itu menjadi kerugian besar. Karena susah payah kita melakukan ibadah tetapi cepat menguap dan hilang hanya karena akhlak yang buruk. Tapi bukan hanya akhlak yang buruk itu mampu menghilangkan sebagian dari ibadah yang kita lakukan. Bahkan kalau kita perhatikan, salah satu identitas penduduk neraka bukan hanya mereka yang meninggalkan sholat. Salah satu identitas penduduk neraka bukan hanya mereka yang berzina, yang tidak bertobat sampai dia mati. Identitas penduduk neraka bukan hanya mereka yang makan barang-barang yang haram, harta yang haram. Memang betul zina itu berada pada neraka. Memang iya, orang yang makan barang yang haram kalau tidak bertobat sampai mati, maka daging yang tumbuh pada sesuatu yang haram, neraka lebih berhak untuk mengambilnya. Tapi bukan hanya itu saja sejatinya identitas penduduk neraka. Maka Rasulullah SAW lalu menyampaikan salah satu identitas penduduk neraka, salah satunya berkaitan tentang akhlak, ketika attitude-nya dan akhlaknya itu akhlak yang buruk. Makanya sampai Nabi menyampaikan, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Kalian mau tahu nggak siapa itu penduduk neraka? Ini hadisnya panjang, ini saya potongkan. Hadis yang sebelumnya adalah, kalian pengen aku kabarkan nggak siapa itu penduduk surga? Penduduk surga itu adalah penduduk yang mana ketika di dunia sering diremehkan, lalu tidak diperdulikan. Tapi kalau dia sudah bersumpah atas nama Allah, meminta sesuatu, pasti Allah kabulkan. Jadi bisa jadi ada orang yang tampaknya itu biasa di mata kita, tidak memiliki posisi dan kedudukan, tapi bisa jadi dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Karena amal yang tidak terlihat oleh mata kita, kalau dia sudah bersumpah, maka dikabulkan oleh Allah. Itu potongan hadisnya. Setelah Nabi menjelaskan tentang siapa itu penduduk surga, Nabi lalu menanyakan kepada para sahabat. Nabi itu kalau memberikan ilmu, metode ilmu yang disampaikan Nabi kepada para sahabat, yaitu adalah dengan bertanya. Karena bertanya itu merangsang orang untuk memahami apa yang menjadi jawabannya. Rasulullah lalu bertanya, ala ukhbirukum bi ahlin nari. Kalian tahu nggak siapa itu penduduk neraka? Maka Rasulullah mengatakan, kullu utullin jawadim mustakbir. Nabi menyebutkan ada 3, kullu utullin, yaitu adalah yang pertama utullin, jawadin, lalu mustakbir. Maka Rasulullah mengatakan utullin itu yang kasar, jawab itu yang tidak pernah sabar, mustakbir yang dia sombong. Di mana 3 perbuatan ini bisa jadi ada orang yang kasar, bisa jadi ada orang yang tidak sabaran, bisa jadi ada orang yang sombong. Mungkin dia tidak berzina, mungkin dia tidak berjudi, mungkin dia tidak melakukan makan dari barang yang haram. Tapi ketika ada seseorang layak untuk disematkan kata utulin, kasar dia, perkataannya kasar, perbuatannya kasar, sampai dia juga menjadi orang yang tidak sabaran ketika menghadapi sesuatu, sampai dia menjadi sombong pula ketika dia menolak kebenaran dan merendahkan manusia, itu pun salah satu identitas penduduk neraka. Dan ternyata disitulah kita paham, penduduk neraka itu tidak hanya identik mereka yang syirik. Penduduk neraka itu tidak hanya identik mereka yang munafik, tapi ternyata salah satu di antara identitas penduduk neraka adalah mereka yang akhlaknya buruk. Dan salah satu hadis ini menyampaikan untuk memberikan kabar kepada kita, siapapun yang kasar, tidak sabaran, sampai dia sombong ketika dia menolak kebenaran dan merendahkan manusia, bisa jadi jilatan api neraka tidak akan selamat kepada orang yang semacam itu. Karena sesungguhnya bagi orang yang memiliki 3 sifat itu tidak ada tempatnya kecuali adalah neraka. Waliyadzubillah. Maka disitulah akhirnya kita memahami, berarti betul-betul luar biasa. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami, berarti akhlak yang buruk itu bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang sifatnya nanti bisa digampangkan dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Tapi akhlak yang buruk itu harusnya kita memandangnya sama dengan kita memandang buruk perzinahan, sama dengan kita memandang buruk yaitu perkara-perkara judi dan perkara-perkara yang lainnya. Karena apa? Karena akhlak yang buruk. Karena sesungguhnya akhlak yang buruk ini berpotensi untuk merusak dalam kehidupan kita dengan berbagai macam hal. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham sesungguhnya komitmen seorang mukmin
ketika dia menghindari dosa, dosa itu bukan hanya zina, dosa itu bukan hanya membunuh, tapi termasuk pada kategori dosa adalah ketika kita tidak berkomitmen untuk memiliki akhlak setelah kita mendapatkan ilmu dan kebenaran dalam perjalanan keislaman kita. Makanya kemudian akhirnya disinilah kita akhirnya mengerti penuntut ilmu sejatinya terbagi menjadi 3 kelompok. Ya. Jadi kalau kita perhatikan penjelasan para ulama menyampaikan, setelah kita mengetahui betapa dahsyatnya efek langsung ataupun efek domino dari akhlak yang buruk, bukan hanya menghempaskan ibadah, tapi merupakan identitas penduduk neraka, itu indikatornya terletak kepada tercelanya akhlak manusia. Walaupun berilmu sekalipun, walaupun dia adalah orang yang alim sekalipun, berpotensi ibadah yang dia lakukan, ilmu yang dia dapatkan berpotensi rusak dengan akhlak yang buruk. Nah, disinilah kita akhirnya mulai mengerti. Berarti kita tidak bisa meremehkan akhlak. Bagi siapapun yang ingin selamat dari api neraka menuju kepada surga seluas langit dan bumi. Maka para penuntut ilmu sejatinya lalu terbagi menjadi 3 kelompok dalam masalah akhlak. Ada yang pertama fokus kepada ilmu tetapi disertai dengan kualitas akhlak yang buruk. Ya, maka fokus kepada ilmu tetapi tanpa disertai dengan akhlak yang buruk. Mungkin dia adalah orang yang mampu menyebutkan dalil. Mungkin dia adalah orang yang sering datang ke kajian, duduk pada majelis ilmu. Mungkin buku yang dia baca bukan hanya 1 dan 2 buku, tapi ratusan buku dia baca. Bahkan mungkin sebagian hadis dia hafalkan, lalu dia mampu menyebutkan hadis-hadis tersebut. Tapi ketika dia fokus kepada ilmu, dan itu sesuatu yang baik dan sesuatu yang mulia, tapi ternyata setan berhasil menjebaknya, supaya dia tidak peduli tentang akhlak. Akhirnya ilmunya ibarat banjir bandang yang luar biasa, tapi ternyata bagaimana kehidupan akhlaknya itu porak-poranda. Mungkin dia berilmu, mungkin dia bertemankan dengan kitab, mungkin yang keluar adalah qala Allah wa qala Rasul, tapi ternyata tetangganya terlukai dengan sikapnya, mungkin saudaranya tersakiti dengan perkataannya, dan mungkin banyak hal-hal yang lainnya yang menjadi impact dari akhlak buruk yang dia miliki. Maka semacam ini adalah kelompok yang pertama, peduli dengan ilmu tapi tidak peduli dengan akhlak. Bahkan ketika akhlak yang dia miliki menyakiti banyak orang, dia tidak merasa bersalah dan dia merasa benar walaupun dia tidak memiliki akhlak ketika banyak menyakiti manusia. Banyak orang yang menyakiti manusia dengan ilmu dan menjadikan ilmu kambing hitam untuk menyakiti banyak orang, tapi dia tidak merasa atas apa yang dia lakukan, disebabkan karena setan berhasil membuat dia terperangkap dengan akhlak yang buruk, dan dia tidak merasa bahwasanya akhlaknya yang buruk itu merusak banyak amal yang telah dia lakukan susah payah.